Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang bimbingan karir. Pengertian bimbingan karir. Bimbingan karir adalah proses bantuan yang diberikan kepada siswa agar dapat memahami diri, memahami nilai-nilai, memahami lingkungan, mengenal masalah dan cara mengatasi, serta dapat merencanakan masa depan. Dalam bukunya Dewa Ketut Soekardi 1987 mendefinisikan bimbingan karir adalah bantuan layanan yang diberikan kepada individu untuk memilih, menyiapkan, menyesuaikan, dan menetapkan dirinya dalam pekerjaan yang sesuai serta memperoleh kebahagiaan daripadanya. Donald D. Super 1975 seperti yang dikutip oleh Yani Carnelli mengartikan bimbingan karir atau jabatan atau vocational guidance sebagai suatu proses membantu pribadi untuk mengembangkan penerimaan, kesatuan, dan gambaran diri serta peran dalam dunia kerja. Pengertian bimbingan karir dapat disimpulkan bimbingan karir adalah suatu bentuk bantuan layanan pemberian informasi dan pendekatan terhadap individu sekelompok individu agar dapat mengenal dan memahami dirinya, mengenal dunia kerja untuk menentukan pilihan karirnya di masa mendatang serta mengembangkan peranan dalam dunia kerja. Tujuan bimbingan karir: 1. Memiliki pemahaman diri, kemampuan, minat, dan kepribadian yang terkait dengan pekerjaan. 2. Memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja dan informasi yang menunjang kematangan kompetensi kerja. 3. Memiliki sikap positif terhadap dunia kerja. 4. Memahami relevansi kompetensi belajar atau kemampuan menguasai pelajaran dengan persyaratan keahlian atau keterampilan bidang pekerjaan yang menjadi cita-cita karirnya masa depan. 5. Memiliki kemampuan untuk membentuk identitas karir dengan cara mengenali ciri-ciri pekerjaan, kemampuan atau persyaratan yang dituntut, lingkungan psikologis pekerjaan, prospek kerja, dan kesejahteraan kerja. 6. Memiliki kemampuan merancang masa depan. 7. Mengenai keterampilan, minat, dan bakat. 8. Memiliki kemampuan atau kematangan untuk mengambil keputusan karir. 9. Memiliki kemampuan untuk menciptakan suasana hubungan industri yang harmonis, dinamis, berkeadilan, dan bermartabat. Prinsip bimbingan karir. 1. Bimbingan karir tunjukkan bagi semua siswa atau individu bagi di taman kanak-kanak, TK, SD, SMP, SMA, atau pendidikan dewasa. Bimbingan karir merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa atau individu yang sedang dalam proses berkembang. Bimbingan karir menekankan pada hal yang positif. Hakikat pola karir ditentukan oleh tingkat sosial ekonomi orang tua, peserta didik, kemampuan mental, dan ciri-ciri kepribadian. Bimbingan karir merupakan usaha bersama. Informasi mengenai karir akan membantu dalam pemilihan karir. Setiap karir memerlukan pola khas daripada kemampuan, minat, dan sikap kepribadian. Informasi mengenai diri sendiri berpengaruh terhadap pemilihan karir. Manfaat bimbingan karir: membantu seseorang untuk memecahkan masalah karir,
membantu seseorang dalam menentukan jenis karya yang ditekuninya, membantu mengidentifikasi hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan karir melalui perencanaan. Pelaksanaan bimbingan karir. 1. Layanan informasi penyelenggaraan. Layanan informasi yaitu melalui ceramah, tanya jawab, dan diskusi dan peninjauan ke tempat-tempat lapangan kerja yang terkait dengan kejujuran yang dibahas. 2. Layanan penempatan dan penyaluran. Ada berbagai macam pelayanan penempatan dan penyaluran yang ada di sekolah. Pelayanan penempatan dan penyaluran ke dalam pendidikan sambungan atau lanjutan. Pelayanan penempatan dan penyaluran ke dalam jabatan atau pekerjaan. Pelayanan penempatan penyaluran ke dalam kegiatan praktek, latihan, magang, khusus. 3. Layanan konseling perorangan. Dalam pelaksanaan konseling individu diberikan bantuan dengan menggunakan teknik konseling seperti menciptakan hubungan baik, rapport, membantu siswa meningkatkan pemahaman diri, memberikan nasihat atau rancangan program kegiatan. 4. Layanan bimbingan kelompok. Dalam layanan bimbingan kelompok, guru pembimbingan secara langsung berada dalam kelompok tersebut dan bertindak sebagai fasilitator atau pemimpin kelompok dalam dinamika kelompok yang terjadi dengan menerapkan strategi pengembangan dan teknik-teknik bimbingan kelompok. 5. Layanan konseling kelompok. Pelaksanaan layanan konseling kelompok pada dasarnya sama dengan konseling individu. Hanya saja konseling kelompok, proses konselingnya dilakukan secara kelompok. 6. Layanan konseling. Pada layanan konsultasi dilakukan melalui 2 tahap, yaitu tahap konsultasi yang dilakukan oleh konselor kepada konsulti dan tahap penanganan dilakukan oleh konsulti kepada konseli atau pihak ketiga. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.